Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri lagi kepada para murid-Nya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Mereka pun menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Kata Petrus. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan jubahnya, sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Kemudian murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja. Dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang, di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak goyah. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapa engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-murid-Nya. Sesudah itu, sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari segala mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah anak-anak dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah domba-dombaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika masih muda engkau sendiri mengikat pinggangmu dan berjalan kemana saja engkau kehendaki.
Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, serta membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, para suster, saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini panjang dan bisa banyak tema yang bisa kita renungkan untuk menjadi bahan refleksi bagi kita. Tapi saya mau mengambil satu saja. Dan saya akan mengawali dengan sebuah pertanyaan. Mengapa Yesus ketika mau memanggil Petrus untuk mengikuti dia, Yesus bertanya 3 kali. Mengapa? Halo? Selamat sore. Masih bangun kah? Apa jawabannya? Sukarela lah, bebas. Iya. Sabar Bu, saya ke situ. Ya. Karena pada saat proses penyalipan, Petrus menyangkal Yesus 3 kali juga. Karena waktu penyalipan, Petrus menyangkal Yesus 3 kali juga. Kira-kira seperti itu? Ada yang lain? Bebaslah bersuara, biar kelihatan kalau orang Katolik itu tahu kitab suci gitu. Punya kitab suci kalau disimpan di lemari saja ya juga tidak berguna kan? Ya. Nah, kira-kira mengapa Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali? Menurut Bapak? Menguji kesetiaan Petrus. Ada yang lain? Kelompok sebelah kanan? Bapak-bapak, ibu-ibu, siapa yang punya jawaban tolong beri kepadaku. Petugas sekarang ya. Kenapa Yesus bertanya sampai 3 kali? Yesus bertanya sampai 3 kali untuk meyakinkan Petrus bahwa Petrus tidak menyangkal dirinya lagi seperti waktu sebelum ia disalib. Begitu? Oke. Jadi Petrus supaya tidak menyangkal 3 kali lagi gitu ya. Oke. Apakah kira-kira jawabannya sudah memuaskan? Nah, Bapak Ibu harus mencermati tadi kalau Yesus bertanya kepada, apakah engkau mengasihi aku? Lalu yang terakhir Yesus berkata apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi Yesus mau punya tujuan apa? Yesus mempunyai tujuan untuk menunjuk pemimpin yang akan dipilih itu kualitasnya seperti apa.
Dan kelihatan kan, Petrus waktu ditanya yang pertama itu, apakah engkau mencintai aku? Wah, jawabnya langsung, benar Tuhan, aku mencintai engkau. Tapi ketika yang ketiga kali, apakah engkau mencintai aku? Dia lalu bilang apa? Tuhan, engkau tahu aku ini. Aku pernah menyangkal engkau 3 kali, gitu. Tapi aku tetap mencintai engkau. Maka Yesus dalam konteks ini memilih Petrus itu bukan sembarang memilih. Tapi Yesus tahu tentang kualitas orang yang mau dipercayai oleh Yesus untuk menggembalakan domba-dombanya. Supaya domba-dombanya tidak salah arah. Kalau zaman modern ini, orang yang dipilih menjadi pemimpin ada berapa kriteria? Ada 3, yaitu apa? Kredibel, akuntabel, dan transparan. Kredibel dari kata kredere. Apa artinya? Bisa dipercaya. Saya mau tanya, ben rodok suwe lah khotbah. Anda dipilih oleh Allah? Bapak dipilih oleh Allah? Dijawab aja iya apa tidak. Ya. Allah memilih Bapak, kira-kira tadi itu ada gambaran enggak bahwa dalam diriku ada kredibilitas, ada akuntabilitas, dan transparan. Bapak dipercaya oleh keluarga. Iya, itu. Berarti apa? Kredibel. Ya, ada akuntabel, bertanggung jawab. Iya. Bojomu mana Pak, bojomu? Nah, dia tanggung jawab enggak? Iya, ini ojo kepeksa. Pak transparan kepada ibu? Iya. Sekarang saya mau tanya, Bapak pernah enggak jujur sama ibu? Gimana? Pernah enggak jujur sama ibu? Jawabannya hanya pernah dan tidak, jangan menyebutkan ketidakjujurannya. Nanti enggak mereka kesenangan. Ya kan? Enggak pernah, jujur terus. Enggak pernah ngapusi istrinya ya. Wah hebat, mari kita beri tepuk tangan ini. Luar biasa ini. Nah, inilah kalau orang itu dipilih oleh Yesus menjadi seorang suami yang kredibel, bisa dipercaya, bisa bertanggung jawab, dan bisa terbuka. Sekarang geser ke sini, ya. Biasa saja Pak, enggak usah takut, ya. Saya itu orangnya slow Pak, ya. Menurut Bapak, istrimu itu termasuk pilihan Tuhan bukan? Ya. Iya ya. Dia masuk dalam 3 kriteria tadi? Masuk. Masuk ya. Apa yang kira-kira perlu diperbaiki dari istri Anda? Mungkin sifatnya. Mungkin atau tidak mungkin? Bisa juga mungkin bisa. Wah ini jawabannya abu-abu ya. Tenang Bu, ya. Santai. Menurut Bapak, menurut Ibu sekarang, Bapak ini termasuk suami yang setia tidak? Setia, Setia ya. Dia orang yang bisa dipercaya. bisa.
orang yang bertanggung jawab di dalam keluarga, Iya. orang yang transparan dalam keuangan. Iya. Pernah marah enggak sama ibu? Oh sering. Angel tau lek ngerumus kayak begini ini ya. Terima kasih ya jawabannya. Kejujuran penting karena inilah termasuk transparan ya. Ya, nggak apa-apa supaya umat di sini nanti semakin bisa terbuka sama pasangannya. Jangan sembunyi-sembunyi, ya. Tidak ada dusta di antara kita, ya. Ciami. Nah, saudara. Ini bacaan yang terakhir tadi mau mengajak kita. Mengapa Yesus bertanya sampai 3 kali? Orang mau diberi kepercayaan yang besar. Nah, orang yang diberi kepercayaan yang besar itu harus dilihat kualifikasi kemampuannya. Kalau zaman sekarang juga kemampuan akademiknya. Gitu. Misalnya orang diserai rumah sakit tapi tidak pernah studi kedokteran, tidak pernah studi manajemen, tidak pernah studi akuntansi. Yang mana bisa mengelola? Enggak bisa. Hancur malah. Ya. Nah. Oleh karena itu Yesus tadi, mengapa bertanya seperti itu? Loh, kualitasnya di mana yang ditunjuk oleh Yesus? Yesus dalam kerangka ini, dalam 3 kriteria itu ditempatkan dalam hukum kasih. Kasih yang sempurna, kasih yang bertanggung jawab, kasih untuk apa saja, bukan hanya untuk perorangan. Satu dikasihi, satu tidak. Yesus tidak seperti itu. Maka dia memilih Petrus itu dengan cermatan yang teliti. Romo mau tanya, tapi jawaban umum sajalah ya. Ketika Anda dipilih oleh Allah menjadi orang Katolik, menjadi seorang suami, atau menjadi seorang istri, saya yakin Anda karena ada kualitas dalam hidup. Kalau tidak ada kualitas, mungkin Anda tidak menikah karena tidak dipercaya oleh Allah. Sama seperti yang baju putih-putih ini, yang kaul ini. Ini orang-orang yang dipercaya oleh Allah untuk setia, punya kemampuan untuk itu, dan punya kemampuan untuk bertanggung jawab, dan juga bisa terbuka. Kalau enggak, mungkin enggak sampai rambutnya putih. Sudah mengundurkan diri, berat. Maka saudara, saya dan Anda dipilih oleh Tuhan karena ada kemampuan tadi. Terlebih kasih. Kasih itu mengajak kita menjadi orang Katolik yang bisa terbuka. Kasih itu mengajak kita menjadi orang Katolik bisa jujur. Kasih itu menjadikan orang Katolik bisa sabar. Kasih itu menjadikan orang Katolik bisa untuk hidup suci. Maka kalau Anda ditanya oleh Tuhan 3 kali, misalnya yang namanya bukan Petrus lagi, misalnya Vincentius, apakah engkau mencintai aku? Jawaban itu akan menentukan. Kalau orang itu cepat-cepat menjawab, Tuhan, aku benar-benar mencintai engkau, tidak ada Tuhan selain engkau, dan saya mau berbakti kepadamu.
dalam situasi apapun, nanti dulu. Anda pernah suami istri berjanji dalam perkawinan? Pernah? Pernah. Anda pernah mengingkari janjimu itu? Halo? Pernah tidak? Jujur-jujuran saja, ya. Kita itu bebas-bebas saja lah, ya. Nah, saudara, kasih membuat orang dengan kriteria itu akan menjadikan kualitas dirinya menjadi ukuran bagi orang untuk mengikuti Tuhan. Dan kasih itu membawa orang untuk memampukan, meningkatkan kemampuan hidupnya di dalam mengikuti Tuhan. Jadi kalau ada orang Katolik yang kasihnya tidak meningkatkan kemampuan kualitas hidupnya, maka Katoliknya dipertanyakan. Sebaiknya orang yang seperti itu cepat metu dari Katolik. Mengapa? Inilah yang mengotori Katolik. Maka bagi kita, ketika kita berguru kepada pertanyaan Yesus kepada Petrus, kita juga ditanya, apakah aku mencintai Tuhan dengan apa? Dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap kekuatanku. Seluruhnya ku persembahkan untuk menjawab, aku mencintai Engkau Tuhan. Maka kalau ada orang Katolik, misalnya dalam hidup perkawinannya, gitu, dah 20 tahun, gitu, melihat pasangannya sudah tidak langsing lagi, gitu, pipinya mulai mengarah ke kanan, gitu, pinggangnya sudah tidak lurus lagi, pasangannya masih sibuk melihat pagar orang lain. Ini adalah orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku dengan segenap hati, dengan sekuat tenaga dan akal budimu. Ada enggak orang Katolik yang seperti ini? Di sini tidak ada. Sini orangnya gini semua. Nah, saudara, Petrus mengajarkan kepada kita, menjawab itu bukan soal menjawab saja, tetapi menjawab dengan direfleksikan dengan cara hidupnya. Perjalanan hidupku seperti apa? Baru kita menjawab, Tuhan, Engkau tahu kualitas hidupku. Hidupku itu hanya seperti ini. Sering saya marah-marah sama pasangan saya. Sering saya tidak bicara dengan pasangan saya. Sering membuat anak saya menjadi takut kalau saya hadir di rumah, sehingga saya dianggap hantu oleh anak-anak saya. Maka bagi saya dan Anda, menjawab bukan hanya pokoknya ngomong. Menjadi orang Katolik ketika menjawab harus sampai pada tataran hidupku sebelumnya seperti apa. Mengapa harus sampai seperti itu? Inilah yang akan diukur Tuhan. Mengasihi bukan soal omongan, tetapi soal perbuatan.
Para murid ketika Yesus sudah bangkit, lalu Simon Petrus mengatakan kepada yang lain, aku mau pergi menjala ikan. Aku ikut. Aku juga ikut. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau di rumah sendiri takut. Takut apa? Ditangkap oleh imam-imam kepala. Para serdadu-serdadu yang diutus. Maka mereka mau ikut Petrus karena apa? Takut. Ada banyak orang Katolik takut enggak ketika di kalayak rame berdoa tanda salib itu? Ada banyak yang takut. Karena takut dihakimi. Mau atas nama Bapak itu betapa beratnya hatiku ini. Karena itulah. Maka saudara, hari ini ketika kita mengalami kebangkitan Paskah ketiga, kita diajak kembali kehidupan normal, tetapi kehidupan normal yang mempunyai warna kebangkitan. Kebangkitannya adalah semakin bisa dipercaya, baik oleh Tuhan maupun sesama. Yang paling konkret dalam keluarga, bojoku, anak-anakku semakin percaya pada diriku karena di dalamnya ada kualitas dan di dalamnya ada tanggung jawab yang diperlihatkan dan ditunjukkan sebagai pribadi beriman yang mengimani Kristus dan terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Inilah yang dikehendaki oleh Yesus. Inilah yang diharapkan dan ditunggu-tunggu oleh Tuhan supaya setiap orang yang mengimani Dia mempunyai kualifikasi kemampuan dan kualitas hidup yang seperti itu. Maka mari kita mewujudkan itu dalam hidup. Supaya ketika kita ditanya oleh Tuhan, apakah engkau mengasihi aku? Jawabannya sudah jelas. Semoga warta Allah yang hari ini kita dengarkan, kita renungkan, membantu kita untuk menjadi pribadi Katolik yang mempunyai kualitas hidup dengan 3 kategori itu dibungkus dalam hukum kasih. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bangkit.